harokatnya tidak fathah tapi ya misalkan. Atau nanti membuang huruf tertentu. Madzum itu sukun. Madzum sukun. Sukun itu sebenarnya bukan harokat, tapi dia untuk memudahkan kita katakan dia harokat. Namanya sukun, taskin itu berarti tenang, tidak ada pergerakan. Harokah itu bergerak, sukun itu tidak bergerak. Jadi sebenarnya sukun itu bukan harokat, keadaan di mana kata itu tidak memiliki harokat, maka dinamakan sukun. Lambangnya apa? Bunderan kayak gini nih. Gitu. Tapi untuk memudahkan nggak apa-apa. Mabniun ala sukun, harokatnya apa? Sukun. Nah, madzub sukun defaultnya, tapi nanti ada yang lain-lain misalkan menghapus atau menghilangkan beberapa huruf tertentu. Marfu harokat defaultnya apa? Dhammah. Tapi nanti bisa juga dengan alif, bisa juga dengan subutun nun, nambahi menetapkan adanya nun. Nah, ini harokat yang akan kita hadapi dalam mansub, madzum dan juga marfu. Baik. Termasuk yang pertama dulu. Di sini nanti bisa dibaca sendiri, ini muqaddimah aja. Yang pertama, al-fi'lu al-mudhari'u al-mansubu. Fi'il mudhari' yang mansub. Baik. Udah genep 42 ya. Saya ambil absen ya kalau gitu. Harindayu ada. Harindayu. Harindayu. Gak ada. Faizatur Rahmah. Faizatur Rahmah ada? Ada, Ustaz. Faizatur Rahmah bisa bantu saya baca ini? Dua ini. Tafadhali. Fi'il mudhari berhukum mansub bila didahului salah satu dari haraf-haraf nasib. Ya. Contohnya? Contohnya, jitu kai adrusa. Aku datang karena aku ingin belajar. Bawahnya, Grup ahruf nasibah. Contohnya, an bilmas dariyah. Untuk to, akan dan agar. Untuk itu tu itu. Tu untuk, bukan huruf to. Baik, lan. Lan linafil al-fi'li al-mustaqbal. Ya. Tidak akan. Izan lil jawabi wal jazai. Berarti atau kalau begitu. Kai li ta'lil. Agar atau supaya. Agar atau supaya. Baik, jazakillah khairan katsira ya. Faizatur Rahmah. Dari mana Faizatur Rahmah ini aslinya? Dari mana Faizah? Faizah masih nyambung? Faizah? Suaranya hilang? Oh, ya udah. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Faizatur Rahmah atas pembacaannya. Kita lihat yang dibaca Faizah tadi, jitu kai adrusa. Jadi fi'il mudhari itu hukumnya mansub jika apa? Didahului oleh salah satu dari huruf-huruf nasib. Nasib itu yang memansubkan, gitu. Bukan nasibnya gimana, bukan gitu. Nasib itu yang memansubkan, gitu. Jadi kalau ada huruf-huruf nasib itu maka dia harokatnya hukumnya mansub. Harokatnya apa? Nanti macam-macam. Hukumnya dulu, hukumnya mansub. Ini pernah kita pelajari kok di nawasib ya, keadaan-keadaan di mana sebuah kata itu menjadi mansub. Ya, ada hal, ada kemudian maf'ul bi dan lain-lain. Ada isim inna, ada khobar dan seterusnya, khobar kana dan seterusnya. Nah, itu nawasib. Salah satu nawasib adalah masuknya huruf-huruf nasib yang kemudian huruf-huruf itu bisa mengakibatkan fi'il mudhari di depannya menjadi nasab. Kita lihat contohnya, jitu kai adrusa. Jitu aku datang kai untuk adrusa belajar. Harusnya kan adrusu. Tapi karena ini ada kai, maka ini dibaca adrusa gitu. Jadi fungsinya kai ini untuk menasobkan adrusa ini. Aslinya kan adrusu. Karena ada kai jadi adrusa. Gitu. Ya. Jadi darosa ya drusu. Aslinya kan ya drusu. Tapi karena ada kai jadi adrusa. Kenapa A? Karena ini aku. Kalau Anda berarti tadrusu. Kalau
dia berarti yadrusu, tinggal menyesuaikan saja. Huruf-huruf nawasib itu ada banyak ya, ada an, lan, idan, kai, hatta, li yang sudah kita hafal. An, lan, idan, kai, hatta, li. Ini di sini kurang hatta berarti ini. Macam-macamnya apa? Ini ada lihat di sini, an lil masdariyah. An itu sebenarnya tidak punya arti, tapi di banyak keadaan dia dibawa artinya menuju arti untuk, akan, atau agar. Misalkan uridu an adhaba. Uridu an adhaba. Saya ingin ini kan, saya ingin untuk pergi. Nah, an ini aslinya dia tidak diartikan karena dia robit ya, dia masuk ke dalam rangkaiannya uridu. Jadi uridu itu harus nyambung, harus ada penyertaan an di situ. Tapi kebanyakan kasus dalam kalimat dia dimaknai sebagai untuk, akan, atau agar gitu. Nah, jadi teman-teman kalau nanti mau menerjemahkan an mungkin agak kesulitan. Jadi harus dilihat konteksnya. Ini an ini dibawa kemana? Itu mau dibawa kemana hubungan an ini gitu. Mau untuk, agar, atau akan gitu. Ya, an pertama. Kemudian yang kedua, lan. Lan itu bukan colokan internet ke laptop ya. Oh, itu kabel lan. Lan itu maknanya tidak akan. Linnafyil fi'li al-mustaqbal, untuk menegasikan, nafyi ini menegasikan perbuatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Jadi tidak akan. Ke depan berarti kan tidak akan. Misalkan zawajta lan atazawaja, aku tidak akan menikah. Tidak menikah itu berarti sekarang dan juga seterusnya. Akafarta lan akfuro, aku tidak akan kafir. Apakah Anda kafir? Aku tidak akan menjadi kafir sekarang dan ke depan. Jadi lan. Setelah lan, dia berarti fiilnya mansub. Idan maknanya berarti kalau begitu. Lil jawabi wal jaza, untuk menjawab jawaban dan juga timbal balik jaza. Misalkan gini, al-mataru fi kharij. Hujan itu di luar. Idan kalau begitu nabqa fil bait, kita tetap tinggal di rumah. Idan kalau begitu, idan. Kai ya ini sama kayak ini ya. Kai itu supaya agar taklil. Nah, kai ini makna substantifnya adalah taklil. Taklil itu sebagai apa? Reasoning, alasan. Lima dat ta'alam tal-lughah al-arabiyah li afhamal Quran, supaya saya faham Al-Quran. Kai afhamal Quran. Kedua-duanya sama penggunaannya, baik li maupun kai. Taklil untuk menunjukkan alasan. Li afhama, kai afhama, bukan kai afhamu, bukan li afhamu tapi kai afhama gitu. Taklil ya, taklil itu mengedepankan alasan, alibi. Ya. Kita lihat contoh di sini. Ada siapa di sini? Tadi ibu-ibu udah, sekarang bapak-bapak. Eka Wahyu. Oh, Eka Wahyu. Ya udah enggak apa-apa. Eka Wahyu. Ada Eka? Eka Wahyu? Ada, Pak. Baik, Eka, coba dibaca ini Eka, contoh yang pertama. Uridu ayasuma auladu syahra. Ya, an bawahnya itu di i'rab. An harfun nasbi wa masdar mabniu ala sukun. Ya, yasuma. Yasuma fi'lul mudhari'u mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun li annahu sahihul akhir. Al-auladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu li annahu jam'u taksiri. Baik. Coba Eka perhatikan ya. An harfun nasbin adalah huruf nasab. Wa masdarin, dan huruf masdar. Teman-teman ini nggak dipakai nggak apa-apa. Karena fokus pembahasan kita tentang nasab ya. Fi'il mudhari yang nasab, berarti perannya sampai sini saja cukup. An harfun nasbin, huruf nasab. Mabni apa mu'rab? Mabni di atas apa? Di atas sukun. Ini kan an, mabni alas sukun. Yasuma fi'lun mudhari. Dia fi'il mudhari mansub. Dengan apa? Bi'an.
mansub dengan an. Ditanya kalau sudah mansub, tanda mansubnya apa? Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun, adalah fathah. Li'annahu sahihul akhir, karena fi'il yasuma ini sahih akhir. Makna sahih akhir apa sih? Makna sahih akhir itu kalau di akhir fi'il ini, kata di akhir kata ini, di akhir kata kerja ini, hurufnya itu huruf sehat. Huruf sehat itu maksudnya apa? Huruf sehat itu huruf selain alif, wawu, ya. Alif, wawu, ya ini disebut huruf yang sakit meskipun tidak ada di rumah sakit. Tapi dia disebut huruf sakit karena sulit untuk diucapkan ketika ketemu harokat tertentu gitu. Maka dia harus dibuang nanti gitu. Kalau akhir sebuah kata kerja kok huruf-huruf ini, alif, baik itu alif jejak gini atau alif bengkong. Alif bengkong itu teman-teman baca ya tapi nggak ada titiknya, itu alif bengkong namanya. Alif layinah, alif layinah. Ada maksuro, ada layinah. Jadi 3 huruf ini kalau ada di akhir sebuah kata namanya mu'tal akhir, kebalikan dari sahih akhir. Tapi kalau selain 3 ini kan mim, berarti dia sahihul akhir. Akhirnya itu sahih, akhirnya sehat. Baik, fi'lun mudhari' mansub bi an wa alamatun nasbihi fathatun li'annahu sahihul akhir. Al-auladu fa'ilun marfu'un, subjeknya ya. Yang siam siapa? Yang puasa siapa? Al-auladu, anak-anak. Fa'ilun marfu, fi'il marfu, wa alamatu raf'ihi dhammah. Sampai sini sudah cukup. Itu Eka ya? Eka? Iya, Ustaz. Coba saya ingin diulang lagi. An, i'rabnya apa tadi? Harfu nasbin. Eka, coba. Saya bantu ya. An, harfu nasbin. An harfu nasbin. Mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni, betul. Mabni ala kasri, mabni ala sukun, mabni ala dhomi, mabni ala apa? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun, mumtaz. Yasumu sekarang. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Coba lihat harokatnya fathah, berarti dia apa? Mabni ala fathah. Kalau mabni itu tidak berubah. Kalau dia berubah, dia marfu, mansub, apa majrur. Coba saya ulangi ya. An ini kan tadi harfu nasbin, ya Eka ya. Harfu nasbin. Berarti fi'il yang di depannya mansub. Paham ya? Ini huruf nasab. An ini. Berarti fi'il yang di depan an, dia jadi mansub. Gitu. Coba diulangi. Yasumu. Fi'lun mudhari'un. Yasumu fi'lun mudhari'un. Mansubun. Mansubun. Tanda mansubnya apa? Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Apa ini? Fathatun. Fathatun. Auladu. Pelaku. Berarti dia pelaku dalam bahasa Arab apa? Fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'il itu marfu, mansub, apa majrur? Marfu. Marfu, ya, fa'ilun marfu'un. Wa alamatu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu Raf'ihi. Apa ini? Ala dhammah. Enggak usah dikasih ala. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Coba ulangi lagi. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu dhammatun. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammatun. Gitu, paham ya? Eka ya? Iya. Oke, nanti bisa dicek lagi. Eka dari mana aslinya? Dari Purwodadi. Purwodadi Grobogan ya? Iya. Kabupaten Grobogan. Purwodadi mudah-mudahan tidak banjir. Kemarin ada daerah yang banjir tuh di Purwodadi.
Itu ya, aman-aman sejahtera sana. Terima kasih Eka Iya, partisipasinya. sama-sama. Sekarang saya mau Pak Hanif, ada Hanif Bahaudin. Hadir, Pak. Hanif Bahaudin, kaifahalu kaya Hanif? Sama-sama. Alhamdulillah bil khair ya Ustazi. Sekarang saya mau kaifahaluk berarti al-halu mansub. Hal itu mansub, itu jawabnya. Coba Hanif ini lan yadkhula bakrun al-fasla. Iqra ya Hanif. Lan yadkhula bakrun al-fasla. I'rabnya lan. Harfun nasbin mabniun ala sukun. Yadkhula. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun li'annahu sahihul akhir. Ya, bakrun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah li'annahu ismun mufrad. Fasla, al-fasla. Al-fasla maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismun mufrad. Mumtaz, jazakallahu khairan. Coba diulangi lan. I'rabnya Lan harfun nasbi wa alam harfun nasbin mabniun ala sukun. yadkhula. Yadkhula filun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhuhiratun ala akhir. Baik, bakrun. Bakrun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhuhiratun ala akhir. Baik, fasla. Al-fasla maf'ulun bi wa alamatu nasbihi fathah wa alamatu fathatun dhuhiratun ala akhir. Baik, syukron ya Hanif. Masya Allah. Calon kepala lab bahasa. Amin. Hanif dari mana nih? Dari Boyolali dan Boyolalinya mana? Ngemplak. Ngemplak. Oh ya, tetangga kita ya berarti. Hanif, jazakallahu khairan. Oke, saya mau yang bawahnya ganti. Nah, ibu ganti. Jadi biar ada gender equality katanya, laki-laki perempuan. Mulki Nelly, mana? Mulki Nelly Zakana. Hadir Ustaz. Mulki kaifahaluki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifahal Mulki? Al-halu mansub. Al-halu mansub. Iqra'i ya Mulki idan. Dipanggil tuh Mulki. Ayo, idan. Sebentar, lagi dipanggil kayaknya. Enggak Ustaz. Oh enggak, oh ya, idan. Coba dibaca idan. Idan harfun nasbi wa Kalimat dulu nih, kalimatnya. Idan tukrimu. Idan tukrimu duyufa. Ya, i'rabnya idan. Idan harfun nasbi wa jazai mabniyun ala sukun. Ala sukun. Tukrimu Tukrimu fi'il mudhari mansub idan bi idan, ada bi-nya tuh. Bi idan. mansubun bi idan wa alamatu nasbihi hatfun nun li'annahu minal amtilah. Ya. Al-khamsah. Al-khamsah wal fa'il dhamir muttasil wawul jamaah Ad-duyufa. Ad-duyufa maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi fathah li'annahu jam'u taksir. Taksir. Coba lihat sini dulu. Idan harfu nasbin wa jaza nggak usah dipakai. Sampai sini aja karena kebutuhan kita untuk fi'il mansub ya. Harfu nasbin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ini kan tetap idan. Nggak bisa idun, nggak bisa idin, nggak bisa idan.
Idan pakai fathah nggak bisa, pakai sukun. Idan. Gitu. Jadi tetap nunnya sukun di mana-mana berada, di mana di kapanpun waktunya, di kantin manapun dia tetap sukun gitu. Makanya dia dinamakan mabniya ala sukun. Tukrimu fi'il mudhari mansub bi idan. Mansubnya dengan adanya idan tadi, kemasukan idan. Wa alamatun nasbi, karena ini mansub ditanya wa alamatun nasbihi hadfun nun. Nah, hadfun nun itu maknanya adalah membuang huruf nun. Jadi aslinya tukrimu ini ada nunnya nih depan sini. Tukrimuna aslinya kan hadfun nun. Karena apa? Kenapa kok dibuang? Karena dia termasuk amsilah al-khamsah. Amsilah khamsah ini kalau disorof namanya af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Teman-teman pasti sudah belajar af'al al-khamsah. Di fi'il-fi'il yang khamsah. Ada taf'aluna, taf'alina, dan seterusnya itu. Nah itu kalau ini termasuk af'al khamsah, maka nunnya dibuang. Kalau dia mansub. Jadi mansubnya dengan menghapus nun, hadfun nun. Fa'ilnya ada di dalam sini, fa'ilnya masih di dalam sini, di dalam tukrimu. Fa'ilnya apa? Domir muttasil wawul jamaah, wawunya ini fa'il. Abduyuf maf'ul bih mansub, wa alamatun nasbihi fathatun. Oke, kita cek. Nelly sekarang. Masih nyambung Nelly? Masih, Ustaz. Coba idan, i'rabnya apa? Harfu nasbi. Harfu nasbin mabniun Mabniyun ala sukun. ala sukun, sahih. Tukrimu Fi'il mudhari mansubun. Oh iya. Mansubun. Wa alamatun nasbihi apa tuh? Hadfun nun. Ya, cukup sampai situ saja. Hadfun nun, ya. Fa'ilnya mana? Mulki? Fa'ilnya khamsati. Al-khamsati. Fa'ilnya. Oh, fa'ilnya. Pelakunya mana ini? Di dalam tukrimu ini fa'ilnya yang mana nih? Huruf apa kira-kira? Ini yang tuyufa. Ini fa'ilnya. Wawul jamaah namanya. Oh ya. Wawul jamaah. Nah, jadi fa'ilnya wawul jamaah ini. Duyuf sebagai apa? Objek dalam bahasa Arab artinya apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Mansubun Fa'ala matunas bihi fathatur. Mumtaz. Syukriya jazakumullah khairan ya Mulki. Dari mana Mulki? Dari Brebes. Oh ya, nanti kalau ke Solo bawa telur banyak-banyak ya. Ayam telur asin Brebes tuh enak banget. Baik, jazakallah khairan ayuhal masyayikh. Oke, sekarang kita masuk ke udah cukup insyaallah. Jadi seperti itu untuk menasobkan ada nama-nama ini huruf-huruf ini ya. Huruf-huruf ini datang menasobkan. Ada yang nasobnya dengan fathah, ada yang nasobnya dengan hadfun nun. Ya kan ini. Ada nanti khas fathah muqaddarah. Nanti kita contohkan di bawah. Ini tinggal baca saja. Ya. Ustadz, maaf menginterupsi, Us. Iya, silakan. Ya, Bu. Yang huruf-huruf tadi bisa dilihatin lagi, Us. Saya baru join, mau saya screenshot. Oh ya. Mau screenshot wajah peserta apa screenshot huruf-huruf? Ini nggak ada wajah pesertanya sama sekali. Udah, Us, terima kasih. Di psikologi juga ada, sudah saya taruh, nanti tinggal diunduh bisa. Itu ya, Bu Fida. Baik. Siap, Us. Kita lanjut dulu. Fi'il madzum. Al-fi'lu al-mudhari'u al-madzum. Fi'il mudhari' yang madzum. Coba dibaca dulu dua ini.
Ada tadi Bu-ibu udah ya, sekarang Bapak-bapak ganti. Arya, Muhammad Arya Yudhistira, ada? Hadir Us. Hadir, Arya. Minta tolong Mas Arya yang main film itu ya, Ikatan Cinta itu. Niku Aldebaran Us. Ini film mudhari niki Ustaz. Ya, pengenalan dan juga grup adawat jazimah dari sini. Tafadhol. Fi'il mudhari berhukum majzum bila didahului oleh salah satu dari adawat jazimah. Contohnya lam yahdur bakrun. Ya. Bakr tidak datang. Grup adawat jazimah A, adawat jazimah yang menjam satu buah fi'il. Menjazm satu buah fi'il. Satu buah fi'il, iya. Li atau lil tolabi hendaklah. La lil tolabi janganlah. Lam lin nafsi wal qalb Lin nafyi. Oh, lin nafyi wal qalb tidak. Lama lin nafyi wal qalb Wal qalbi. Belum. Ya, bawahnya. Adawat jazimah yang menjazm dua buah fi'il sekaligus. Mereka biasa diistilahkan dengan adawat syart. Mereka ada yang berjenis isim, ada pula yang berjenis harfun. Beberapa di antara mereka yaitu 1. Man, barang siapa. In, jikalau. Jazakallahu khairan ya Syekh Kabir Al-Mukarram Muhammad Arya Yudhistira. Ini sudah dibaca dengan Mas Arya Saloka tadi ya. Fi'il mudhari itu berhukum majzum bila didahului oleh salah satu adawat jazimah. Adawat jazimah itu adalah alat-alat, huruf-huruf, perangkat-perangkat, tidak harus huruf ya, nanti ada isim. Yang dia menyebabkan kata kerja di depannya itu jazm. Jazm itu sukun. Kalau di dalam bahasa Arab, jazm itu artinya kekuatan ya, jazm. Jadi dia sukun, berhenti, ngerim, pakai cakram, berhenti. Contohnya, lam yahdur bakrun. Lam ini adawat jazm, namanya huruf dia. Yahdur, aslinya kan hadoro yahduru. Hadoro yahduru, aslinya dia harusnya yahduru. Gini. Tapi gara-gara ada lam, maka yahdurunya jadi jazm. Domahnya berubah menjadi sukun. Lam yahdur, siapa? Bakrun. Bakrun tidak datang. Nah, ini contohnya. Nah, model adawat jazm ada berapa? Ada 2. Pertama, adawat jazm yang fungsinya sistemiknya tidak panjang, cuma 1 saja. Jadi cuma bisa menjazm 1. Misalkan ini, lam yahdur, ini kan cuma 1. Ininya juga tidak berubah jadi jazm juga yang di depannya. Yang terdekat dengan lam ini saja yang berubah menjadi majzum gitu. Alat-alat yang digunakan huruf-huruf yang cuma 1 ini, cuma bisa menjazm 1 fi'il, antara lain ini. Li, hendaklah. Li, hendaklah. Lam, tidak. Lin nafyi itu untuk negasi, wal qalb dan membalik. Qalb itu artinya bolak-balik ya, terbalik itu. Maka qalbun punya manusia itu, hati manusia itu bolak-balik. Bisa dekat kepada Allah dalam waktu dekat, bisa juga menjauh dalam waktu dekat gitu. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma sarrif qulubana ala dinik, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Lama artinya belum. Beda dengan tidak akan ya. Lama belum. La, jangan. La ini ada 2. 1 jangan, yang kedua tidak. Kalau saya bilang la takul, jangan makan. La tajlis, jangan duduk. La tazhab, jangan pergi. Artinya jangan. Tapi kalau saya bilang la ilaha illallah, bukan jangan Allah, tapi tidak ada atau tiada al-ilah sembahan kecuali Allah gitu. Jadi la yang di sini adalah la yang jangan, bukan la yang tidak. Kalau la yang tidak, dia tidak jazimah. Dalilnya la ilaha, bukan la ilah, tapi la ilaha illallah. Ini 1 huruf, 1 fi'il. Kemudian yang kedua ada 2 fi'il. Man,
barang siapa. Saya lebih suka kalau man itu diterjemahkan siapa saja. Barang siapa itu kayak barangnya siapa sih, dicari-cari. Kalau man itu siapa saja, lebih enak siapa saja. Meskipun kalau ada yang menerjemahkan barang siapa, ya tidak boleh dikafir-kafirkan. Ente kafir menerjemahkan man barang siapa, salah itu, dosa besar. Finari jahanam khalidina fiha. Nggak begitu ya, nggak boleh. Ini masalah ijtihad saja, nggak masalah. Yang menerjemahkan barang siapa, oke. Tapi saya lebih nyaman dengan istilah penerjemahan siapa saja. Jikalau tadrus tanjah, kalau engkau belajar engkau bisa mengerjakan ujian, engkau sukses gitu. Baik, kita lihat contohnya. Lam yukhlif Zaidun wu'udan. Lam yukhlif Zaidun wu'udan. Si Zaid itu tidak menyelisihi janji-janjinya. Dulu saya pernah diskusi, ada orang agak panjang ya diskusi masalah tidak menyelisihi janji gitu. Jadi dia mengatakan begini, Allah itu Tuhan yang bisa melakukan apa saja kecuali satu. Ada yang tahu nggak? Sini ada yang tahu? Allah itu Tuhan yang bisa melakukan apa saja kecuali satu. Apa? Mengingkari janji. Mengingkari janji. Nah, ini jadi polemik nanti. Kenapa kok jadinya kan kesannya Allah tidak bisa. Allah tidak bisa, padahal Allah bisa. Polemiknya di mana? Kata tidak bisanya itu seolah-olah Allah punya keterbatasan untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, lebih ahsan gimana? Lebih baiknya itu kita mengatakan Allah itu bisa semua yang Allah kehendaki bisa. Salah satunya adalah menepati janji. Lebih enak. Nah, ada orang yang mengatakan Allah itu bisa segalanya kecuali satu, mengingkari janji. Berarti kan menisbatkan ketidakbisaan itu pada Allah. Alangkah indahnya kalau kalimat itu kita ganti, Allah bisa segalanya, termasuk menepati janjinya. Nah, ini diskusi-diskusi ilmu kalam. Baik, tadi bapak-bapak udah, sekarang ibu-ibu. Siapa ini ya? Fauzia Yusfa. Nila Fauzia Yusfa. Dan Nila? Iya, Ustaz. Baik, Nila. Yang lain jangan keluar. Enggak apa-apa, di dalam aja. Cuma suruh baca kok. Lam yukhlif Zaidun wu'udan. Coba dibaca, Nila. Lam yukhlifu Zaidun wu'udan. Bukan lam yukhlifu, lam yukhlif. Lam yukhlif Zaidun wu'udan. Lam harfun jazmin wa nafyin mabniun ala sukun. Ya, yukhlif. Yukhlif fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunun li'annahu sahihul akhir. Ya. Zaidun fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad. Wu'udan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'anahu jam'u taksir. Jam'u taksir. Jazakallahu khairan. Coba Nila lihat sini lam. Lam itu harfu jazmin. Wa nafyin boleh, mau dihilangin juga boleh. Harfu jazmin. Mabni apa mu'rab? Mabni, karena dia tidak bisa lama, lami, lamu. Dia tetap lam dimanapun dia berada. Maka mabni. Mabninya di atas apa? Ala sukun, karena ini sukun. Yukhlif, ini kena efek lam nih. Jadi tidak dibaca yukhlifu. Karena ada lam jadi yukhlif. Fi'lun mudhari' madzum. Fi'il mudhari' yang kena efek lam. Lam ini harf jazm, maka dia madzum. Bilam, madzumnya dengan masuknya lam ini. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah sukun. Li'annahu sahih akhir, karena dia sahih akhir. Fa ini kan bukan alif, bukan wawu, bukan iya, sehingga dia sehat hurufnya. Zaidun fa'il marfu dhamma, wu'udan maf'ul bihi mansub fathah. Jelas ya, Nelly ya? Nelly? Iya, Ustaz. Coba di i'rab lagi. Lam yukhlif Zaidun wu'udan. Lam. Lam harfun jazmin walamatu nasbihi
jazm, harfu jazmin mabniun. Oh, harfun jasmin Mabniun ala mabniun ala nafyin sukun. mabniun ala sukun. Ya, sudah. Yukhlif kemudian. Yukhlif fi'lul mudhari' wa alamatu Zumun. fi'lul mudhari' majzumun wa alamatu Jazmihi. wa alamatu jasmihi sukunun. Sukun, ya. Zaidun. Zaidun fa'il Ya. fa'il marfu'un wa alamatu raf'i Raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya, cukup. Wu'udan. Kemudian maf'ulun bih nasbi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Jamil jiddan. Jazakumullah khairan ya Nelly. Nelly dari mana Nelly? Dari Kendal, Ustaz. Kendal, oh ya. Kendal dekat Pekalongan, Semarang, daerah-daerah barat ya. Dekat Brebes juga nih, sama Mulki nih, tetanggaan. Masih agak jauh ya. Baik, terima kasih Nelly. Kemudian saya ingin yang selanjutnya bapak-bapak. Tapi bapak-bapaknya dikit nih dia. Agung Laksono ada, Agung Laksono. Ada Ustaz. Ada, ya Agung Laksono. Sinyalnya oke ya. Coba dibaca ini, lias a. Waduh. Suaranya kayak nggak jelas ini. Agung Laksono. Sedang di planet mana posisinya ini? Kena radiasi apa ini kok jadi nggak jelas ini suaranya? Benar nggak jelas? Tapi bisa dengar saya ya? Bisa Ustaz. Baik. Oke, nggak apa-apa. Kita skip di besok aja, nggak apa-apa. Syukron ya. Oke. Ma'ziratan, mohon maaf ini. Nanti yang lain nggak jelas takutnya malah. Nggak apa-apa. Nanti kita ganti di lain waktu pokoknya. Nanti Agung Laksono khusus i'rab 20 ayat pokoknya. Baik, kita ganti dulu yang lain ya. Hanifah Rahmawati ada? Hanifah? Hadir, Ustaz. Hadir. Baik, coba Hanifah dibacain. Liyas'a kullu insanin. Liyas'a kullu insanin fil khairati. Ya. Li Harful jasmin wa talabin mabniyun alal kasri. ya, Yas'a fi'lul mudhari majzumun bili wa alamatu jasmihi hatful harfil ilah li annahu mu'talul akhir. Ya. Kullu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul li annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Ya. Coba perhatikan sini dulu Hanifah. Liyas'a kullu insanin fil khairat. Hendaklah setiap orang itu berusaha dalam kebaikan. Li harfu jazmin mabniun alal kasri. Dia kan selalu di bawah, tidak bisa la, tidak bisa lu. Lu yas'a nggak bisa atau la yas'a nggak bisa. Dia tetap li, maka dia mabni. Mabninya di atas apa? Alal kasri, di atas kasroh. Yas'a fi'il mudhari' madzum karena ada li sini. Fi'ilun mudhari'un madzum bili karena li. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illah. Nah, ini yang beda ya. Tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Huruf ilahnya mana? Yas'a ini aslinya tulisannya gini.
Yes. Ya. Yes. Ini terakhir ada alif bengkong nih. Ada ya yang tidak ada titiknya. Si alif itu. Ini kan ilah. Nah, kalau ada fiil yang terakhirnya huruf ilah, kemudian plus ditambah ada huruf jazm di sini, di depannya huruf jazm, maka huruf ilahnya harus dibuang. Jadinya liyas'a, alif bengkongnya hilang. Hadfu harfil ilah. Li'annahu mu'tal akhir, karena fiil ini, yas'a ini mu'tal akhir, terakhirnya ini ilah, mu'tal. Jadi harus dibuang. Kullu fa'ilun marfu wa alamatur raf'i dhammah li'annahu ismu mufrad wa huwa mudhaf. Ini mudhaf, kullu ini mudhaf ilaih. Kullu insanin mudhaf ilaih. Sekaligus mudhaf juga, dia sekaligus fa'il. Jadi gitu. Hanifah masih nyambung? Masih Ustaz. Ya, coba Hanifah ya. Yas'a kullu insanin fil khairat. I'rab li. Li harfun jasmin mabniun alal kasri. Ya. Yas'a fi'lul mudhari majzumun bili wa alamatu jasmihi hatful jarfil illah li annahu mu'tal akhir. Hadfu harfil illah. Coba diulangi yas'a tadi. Fi'lun mudhari'un. Yas'a fi'lul mudhari'un marfu'un majzumun bili wa alamatu jasmihi hatful harfil illah li annahu mu'tal akhir. Kullu. Kullu fi'lul mudhari' wa alamatu raf'ihi dhammah li annahu ismun mufrad. Kullu apa tadi? Kullu? Gimana, Ustaz? Kullu itu apa? Kullu? I'rabnya? Fa'ilun. Fa'il mudhari' fa'il marfu'un. Ya, fa'ilun marfu'un bidhammah, ya kan? Ini fa'il, dia sekaligus jadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Hanifah. Ini mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Depannya ini insanin. Ini mudhaf ilaih. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan ya Hanifah. Dinillahi Hanifah. Agama Allah yang lurus. Hanifah dari mana asalnya Hanifah? Mana, Ustaz? Dari mana Hanifah? Dari Sragen, Ustaz. Sragen, ya. Srek sak gen-gen. Bisa hidup di mana-mana insya Allah. Jazakallahu khairan ya Hanifah. Kemudian selanjutnya kita lihat ke bawah. Saya ingin yang di highlight ini. Bapak-bapak. Akbar Waliuddin. Akbar. Hadir Ustaz. Hadir Akbar. Ketua kelas ini ya, Akbar ya. PJ Ustaz, bukan ketua kelas PJ. Ya, ketua kelas. Kepalanya paling gede. Saya kira ketua kelasnya itu si Hanif tadi, Hanif Baudin, bukan ya? Akbar. Jerman Anda ketua kelas. Baik. Oke, coba dibaca ini. Intadrus tanjah. Akbar. Intadrus tanjah. Ya. In harfun jazmin wa syartin mabniun ala sukun. Tadrus fi'lun mudhari majzumun bi in wa alamatu jazmihi sukun li annahu sahihul akhir. Wal fa'il dhamiru mustatir takdiruhu anta. Ya. Tanjah. Tanjah fi'lun mudhari majzumun bi in wa alamatu jazmihi sukun li annahu sahihul akhir. Wal fa'il dhamiru mustatir takdiruhu anta. Oke, mantap. Coba lihat sini lagi. In. Sebentar ya, saya review dulu. Tadrus itu fi'il mudhari majzum bi in wa alamatu jazmihi sukun li annahu sahih akhir. Jadi di dalam tadrus ini ada juga fa'ilnya. Fa'ilnya tidak pisah, tapi di dalam tadrus itu dalam bentuk apa? Domir mustatir takdiruhu anta. Ada domir yang tersembunyi, refer to-nya anta. Gitu ya, refer to-nya anta.
Nah, in ini kan adawat jazm yang bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Jadi in tadrus tanjah, dua-duanya langsung jazm juga. Sistemiknya langsung kedua ini gitu. Jadi dia spesial karena dia bisa menjazmkan dua sekaligus. Termasuk man yang bawahnya ini juga man yazra yahsud. Jadi dua sekaligus gitu. Ini akbar ya. Iya Ustaz. Coba di i'rab lagi in harfu In harfun jazmin mabniun ala sukun. tadrus. Tadrus fi'lul mudhari majzumun bi'in wa alamatu jazmi sukun wal fa'il dhamir mustatir takdiru anta. Ya, tanjah. Tanja fi'lul mudhari majzumun bi'in wa alamatu jazmi sukun wal fa'il dhamir mustatir takdiru anta. Masya Allah, jazakumullah khairan ya akbar. In aina anta ya akbar? Lampung Ustaz. Lampung. Nah, pulang nanti ke Solo bawa kopi banyak-banyak. Maaf Ustaz. Insya Allah. Jazakumullah khairan ayyuhal masyayikh. Sekarang kita masuk yang ketiga, al-fi'lu al-mudhari'u al-marfu'. Tadi sudah mansub, madzum, yang ketiga ini marfu, yang ketiga marfu. Baik. Ini sangat mudah sekali karena asalnya fi'il mudhari itu marfu kalau dia tidak dimasuki apa-apa. Kalau dia masih murni, tidak dimasuki huruf apa-apa, tidak dimasuki isim syarat, tidak dimasuki sesuatu di depannya, maka dia default adalah marfu gitu ya. Jadi ini harokat aslinya dari fi'il mudhari itu marfu, hukum aslinya. Fi'il mudhari berhukum marfu apabila tidak didahului oleh salah satu pun dari huruf-huruf nasibah atau adawat jazimah. Contoh, Zaidun ya'kulu. Zaidun ini kan bukan huruf, bukan juga adawat jazimah ini ya. Ini bukan. Maka dia tidak mempengaruhi ya'kulu. Ya'kulu tetap ya'kulu. Zaidun ya'kulu al-lahma. Marfu dia sini. Nah, Zaidun ya'kulu al-lahma. Lihat contoh bawah, kita lihat i'rabnya sini. Uhibbu lisan al-ahwal. Aku suka bahasa percontohan. Banyak-banyak contoh aku suka. Uhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu sahih akhir. Fa'ilnya tersembunyi di dalam sini, a ini. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu ana. A ana. Kalau Anda berarti ta. Tuhibbu. Kalau dia berarti ya, yuhibbu. Gitu saja. Fa'ilnya masuk di dalam. Lisanu maf'ulun bihi mansub bil fathi. Bil fathah ya. Jadi yang disorot di sini uhibbu ini fi'il mudhari' marfu karena tidak didahului oleh apapun. Baik. Kita tolong baca ibu-ibu ganti. Balkis Azizah ada. Putri Balkis Azizah. Hadir Ustaz. Hadir ya Putri. Minta tolong untuk dibaca Al-Mujahiduna Yunsorun. Al-Mujahiduna Yunsorun. Yunsoruna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal amthilatil khamsah. Khamsah. Oke, keep dulu sebentar. Al-Mujahidun ini tidak kita i'rab ya. Kita ngelihatnya fi'il mudhari'nya ini. Yunsorun coba. Yunsorun fi'lun mudhari'un marfu'. Harusnya kalau marfu alamatu raf'ihi dhammah harusnya. Tapi di sini beda. Fi'lun mudhari'un marfu wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah, fi'il mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi subutun nun. Subutun nun itu artinya subut itu tetap, nun itu huruf nun. Jadi tetap adanya di situ huruf nun, tidak kita buang. Jadi alamatnya ini adanya huruf nun di sini. Nggak usah diotak-atik huruf nunnya. Karena apa? Karena dia amsilah khamsah atau af'al al-khamsah. Disorof ya, af'alul khamsah. Kalau dia af'alul khamsah atau amsilah khamsah, maka nunnya ditetapkan di sini sebagai tanda dia marfu. Subutun nun. Gitu ya. Siapa tadi namanya? Saya kok lupa. Putri ya. Putri ya. Kemudian Putri baca lagi yang kedua. Yad'u al-ulama'u. Yad'ul ulama'u ila tauhidillah. Ya. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu mu'talul akhir.
li'annahu mu'talul akhir. Coba lihat harokat dari marfu aslinya ini dhammah ya. Tapi dia berbeda kalau di amsilah khamsah dia subutun nun. Di sini ada kasus lain, yad'u fi'il mudhari' marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, dhammah yang ditakdirkan, yang di hidden, yang disembunyikan itu. Dhammatun muqaddaratun. Li'annahu mu'tal akhir, karena ini adalah mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa? Berarti dia huruf terakhirnya itu huruf illah. Ini wawu. Huruf illah kan ada 3, alif, wawu, ya. Alif, wawu, dan ya. Alif panjang maupun alif bengkong. Ini ada wawu, berarti dia mu'tal akhir nih. Nah, padahal dia marfu. Maka harusnya kan gini, yad'u. Bacanya harusnya yad'u. Tapi orang Arab susah suruh baca. Yad'u berat itu. Itu sakilah jiddan. Jadi kata yang sangat berat untuk diucapkan. Yad'u itu berat. Maka untuk memudahkan takhfif, wawunya itu harokatnya diganti, bukan wu. Yad'u ditakdirkan, diganti jadi dhammah muqaddarah. Yad'u dikasih sukun. Harokatnya diganti sukun. Yad'u lebih mudah daripada yad'u. Alah, ribet banget itu lidah. Yad'u susah, harus pakai penekanan. Jadi dia ditakdirkan. Ditakdirkan itu di hidden tadi ya, digantikan dengan sukun. Padahal dia aslinya ada ini, tidak berpengaruh sama sekali. Aslinya dhammah, tapi gandeng susah ya, karena susah diucapkan maka dia diganti dengan sukun ini. Yad'u, yad'u. Nah, penggantian dhammah dengan sukun ini namanya dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Ini kan sukun. Berarti aslinya dia dhammah, tapi muqaddarah ditaruh di belakang tuh dhammahnya. Di belakangnya sukun gitu. Behind di belakangnya ya. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun li'annahu mu'tal akhir. Gitu ya, Putri Bilqis? Iya, Ustaz. Oke, mau dicoba enggak? Coba ya. Putri ya, tak carikan yang mudah. Nih. Yufshi. Coba dibaca. Yufshi an-namam. Yufshi an-namam. Uyuban nasi. Gimana, Ustaz? Uyuba an-nasi. Uyuba an-nasi. Yufshi Yufshi an-nama. Uyuba. an-namamu. Uyub. Yufshi, pelan-pelan. Yufshi. Yufshi an-namam. An-namamu. An-namamu. Uyuba an-nas. Bukan uyub gini. Uyuban nasi. Uyubu gitu. Uyuba an-nas. an-nasi. Coba yufshi fi'lun mudhari'un. Yufshi fi'lun mudhari'un Marfu'un. Yamnya tuh mantap kali. Fi'lun mudhari'un. Ayo. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un wa alamatu. Ya, alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Apa? Wa alamatu Ya, raf'ihi. sama kayak sini. Tadi tuh, ini. Yufsiyu harusnya, yufsiyu. Tapi dia di muqaddarah, jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqad. Wa alamatu raf'ihi. Coba kita tulis ya. Yufsi fi'lun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu nasbihi
Raf'ihi kan marfu. Oh iya. Raf'ihi dhammatun muqaddaratun Muqaddaratu. li'annahu harf li'annahu sini li'annahu mu'talun Muqtal akhir li'annahu mu'tal gitu ya, yufsi mu'tal Iya. akhir. Namam saya artikan dulu, yufsin namam uyuban nas. Yufsi itu menyebarkan, namam itu orang yang suka ghibah, ahlul ghibah wal jamaah, baik majelis ghibahnya itu di tukang sayur, di warung Tegal ataupun di Instagram. Yufsi an namamu, namam itu tukang ghibah, berarti dia pelaku ini, ya kan? Uyuban nasi, aib-aib orang lain, aib-aib manusia. Nah, namam sebagai pelaku, i'rabnya gimana nih namam? Fa'ilun. Putri? Iya, Ustaz.